Order pembelian di PDF order pembelian. Jadi nanti kalian nih, misalnya di order pembelian berarti kalian catat aja satu-satu. Kayak misalnya saya contohin ya, 1 PO number ini kan, PO date-nya 20 Maret 2023. Purchase amount-nya 90 juta. Nah, ini sama ini aja. Ya kan? Nah, invoice-nya kalian ambil dari dokumen faktur penjualan. Nah, dengan anggapan kalau misalnya kita beli, berarti invoice-nya kita dapat dari kita beli barang nih, keluarin invoice dari vendor kan, bukan dari kita sendiri kan. Berarti ini lihat deh, faktur penjualan si misalnya CV Playwood Abadi gitu-gitu kan, kepada CV MBI kita. Gitu cara bacanya. Kalau misalnya sales kayak yang minggu kemarin, berarti kebalikan. Gitu. Nah, sebenarnya di sini udah enak nih, kalau misalnya order pembeliannya kan ini kan, kalian copy aja, kalian bisa ke faktur penjualan terus cari print gitu. Paham? Berarti pasangannya si faktur penjualan yang ini ya. Kalian bisa isi yang ini, yang invoice. Paham nggak maksudnya? Nah, jadi kalian tinggal copy. Terus invoice date-nya 22 September 2023. Nah, invoice amount-nya dia ada 70 juta. Nih teman-teman liatin juga deh. Nih, ini kan 70 juta. Sama nggak sama kayak purchase amount? Kenapa? Karena yang bisa aja yang kita order itu nggak semuanya kita invoicing. Jadi invoicing itu kan pas barang tuh udah benar-benar pengen keluar kan dari gudangnya mereka. Nah terus misalnya kita order nih ada 5 item, terus habis itu pas kita barang yang pengen dikeluarin, kita kayak berubah pikiran gitu, nggak jadi deh cuma 2 item aja gitu yang kita terima. Nah jadi pasti akan berbeda kan nominal di PO sama di invoice. Nah itu nggak apa-apa, maksudnya gitu teman-teman, paham? Terus ngisi bank statement itu dari mana kira-kira? Betul. Catat aja dulu step-stepnya biar kelar. Nih, bank statement udah lebih enak nih. Udah nggak? Nih, ini udah dapat kan? Tanggal 22 September 2023. Sama kayak POD. Berarti bank nomornya BC aja. Payment date-nya berarti 9 2223. Payment amount-nya 70 juta. Nah, difference-nya kita ini aja ini. Berarti kita akan bayar sesuai invoice kita kan. Link. Nah, ini kalian kerjain sendiri. Oke? Paham? Ibu ini nggak perlu di yang di invoice nggak perlu dirinciin kayak yang kemarin berarti Bu. Gak usah lah. Apa yang kemarin juga jadi nggak usah dirinciin aja langsung di total. Dirinciin kalau yang kemarin. dirinciin dulu. Iya, karena cuma dirinciin. Oke? Nah terus abis itu mungkin akan ada PR yang tes of control udah pada paham kan? Dapat nggak? Tes of control udah pada ngerti kan? Tapi ini cuma coaching biasa. Yang penting kalian tahu dokumen dari mana. Kalau misalnya ini kita isi berarti dari purchase order, dari PO. Catat biar nggak lupa. Dari purchase order. Nah, habis itu invoice kita ambil dari invoice si ini dari mana ya? Faktur penjualan. Nah, di sini kan udah ada info kan terkait sama nomor PO sama nomor
satuannya. Berarti kita tinggal search tuh PO nomor berapa gitu-gitu, baru kita ketemu fakturnya. Kita bisa isi nih invoice punya. Nah, bank payment atau bank statement itu bisa kita lihat dari bank statement. Mana ya? Nah, bank statement ini udah lebih gampang karena invoice ada keterangannya. Kalau misalnya ternyata nggak ada pembayarannya, ya udah kalian tulis saja belum dibayarkan gitu di remarks-nya. Oke? Kita bisa lanjut ke BOM. BOM bisa BOM berarti kan tadi kita udah sepakat kalau misalnya si BOM itu buat ngebandingin antara apa namanya COGS dan juga selling price-nya kan. COGS berarti berapa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sampai unit itu bisa dijual gitu kan. Nah, terus berarti ini isinya dari kayaknya ada deh. Ada di soal sheet BOM. Coba buka deh. Nih. BOM ada kan? Kalian ngerjain 7 part ini aja. Nanti aslinya kalian ngetes semuanya nih kalau misalnya BOM. Tapi sampling sih. Oke, misalnya ya saya contohin. Kita lagi ngerjain si BB1 kayu solid. Produk type-nya berarti BB itu apa ya? Barang baku. Barang baku. Nah, terus ini kayu solid. Materialnya dapat nggak? Biaya satuannya ya? Pakai ini kan? Pakai biaya satuan ya, bukan biaya total. Oke. Nah, terus labornya, labor kan berarti gaji ininya kan, gaji pegawainya. Nah, di sini terkait gaji ada di sini, ini doang kan? Yang belakang kelihatan nggak? Gaji cuma yang ini kan? Ini gampangnya karena kita ini ada 7 part. Jadi kita tinggal bagi 7 aja. Kalau misalnya nanti keterangannya ada misalnya gaji untuk pegawai BB berapa, bla bla bla, kalau misalnya bisa berarti kalian ambil sesuai sama apa namanya kategorinya masing-masing ya. Nah, ini si 285 kan berarti biaya satuannya ya. Kalian ambil dari sini. Terus overheadnya berarti ini semua nih kecuali si labor tadi. Kurang labor. Mana ya? Biaya gaji. Ini kan 1142 dapat. Nah, dapat kan? Paham? Paham? Nah, terus kita bandingin sama penjualan kita nih. Penjualan kita berarti kita ambil dari invoice. Invoice kita ambil dari supporting dokumen, faktur penjualan MPT/MBI. Nah, ini ya kan? Ceritanya kita lagi cari yang kayu solid. Nih, kayu solid. Ada kan? Ini invoice, date-nya tanggal 5 Januari 2024. Nah, customer-nya kalian tulis ya. Berarti dari sini. Kuantitinya 5, harga satuannya 1.500.000. Nah, dapat
kan? Ini rumusnya masih salah nih teman-teman. Dibantu. Oh, enggak, bener. Salesnya kan totalnya 7.500.000. Dah. Tahu nggak? Di kuantitinya berapa? Kalian isi dari sini, dari kuantitas. Terus berarti total sales kalian tadi dapat 7.500.000 kan? Berarti selling price-nya kalian tinggal bagi. Paham? Ini foto dulu aja buat contoh. Udah dapat dari mananya? Ini dari Excel, ini dari PDF. PDF faktur penjualan PT MBI. Oke? Inventory udah selesai ya? Apa? Astaga, udah jam segini. Zip mana Zip? AP kita bahas singkat aja teman-teman. Sebenarnya AP itu prosedurnya sama kayak AR, sama purchase. Nih. Jadi kalian prosedurnya kerjain kayak biasa. Tanggalnya sebenarnya saya nggak masalah sih tanggal berapa, yang penting kayak make sense aja gitu. Kalau misalnya kita ngerjain lagi di bulan September ya sekitar bulan September aja gitu. Terus selesainya tanggal berapa juga kalian terserah kalian aja. Nah, list schedule-nya berarti kalian masukin yang utang usaha punya kan? Lihat dari DB. Nah, ini conclusion-nya nanti diisi. Nah, confirmation control kita tahu dari mana nih? Maksudnya vendor apa aja yang harus kita kirim konfirmasi. Itu ambil dari soal juga. Nih, soal ada di daftar pemasok net sebenarnya. Nah, totalnya 400 kan utang usaha. Terus ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 vendor yang harus kita kirim konfirmasi. Paham? Nanti kalian ini aja di sini nih. Customer namanya, address-nya nanti. Ntar dulu, amount per booknya berarti udah bisa diisi kan dari total ini. Nih. String dapat dari 97630 ini kan, si Kayu Lestari. Nah, terus habis itu confirmation reference number-nya, terus ininya. Kalau misalnya AR kemarin kalian bikin surat konfirmasi. Kalau sekarang kalau misalnya kalian lihat di file kalian udah ada kan? Lihat. Dapat dari ini. Ya kan? String kalian buka aja. Nih. Nanti template-nya akan gini. Terus berarti kalian udah bisa isi dong. Nah, kalian pindahin nih ke WP kalian. Address-nya udah dapet. Address-nya dapet dari sini kan. Karya Tangerang. Terus habis itu dikirimnya tanggal segini. Terus habis itu sesuai atau enggak. Kalau misalnya kayak gini sesuai kan, cocok kan. Ya udah nggak usah diapa-apain. Nah, terus tadi kan vendor yang kita kirim ada 5. Kalau misalnya ngeliat dari PDF ini ada berapa halaman? Nih, ada 4 halaman. Berarti akan ada konfirmasi yang nggak dibalas. Kalau misalnya konfirmasi nggak dibalas, berarti kalian tinggal nanti kalian kosongin aja, tapi remarks-nya kalian isi udah di cover sama alternatif prosedur. Nah, berarti kalau misalnya nggak dibalas, kalian lanjut ke alternatif prosedurnya. Kayak gini kan? Siapa yang nggak dibalas ya? Kayaknya Playwood deh. Ya, Playwood. Nah, kalian lihat nih, si
Playwood invoice-nya tuh ada dua, invoice structure-nya tuh ada dua. Nih, berarti ini kita isi customer name. Ini harusnya vendor name ya teman-teman. Amount per book-nya berarti ini 22. Oke. Nah, invoice-nya kita kan udah dapat nih invoice C030, ya kan? Kalian cek ke kira-kira ini faktur penjualan PT MBI atau faktur penjualan yang biasa? Biasa. Kenapa? Karena kan ini utang dagang kan, utang dagang. Kita beli ke vendor. Berarti invoice-nya yang ngeluarin adalah vendor. Nah, gitu ya bedainnya. Nah, tinggal cari ini, dapat kan? Dapat kan invoice ini? Kalian tinggal kalian tinggal isi di sininya ya. Berarti dokumen type-nya invoice. Gitu-gitu, numbernya berapa? Number kan berarti nggak bisa. Terus banknya udah dibayar atau belum? Itu ngeliat dari bank statement kan. Kalau misalnya belum dibayar ya udah nggak apa-apa. Tinggal kalian tulis remarks-nya belum dibayar. Gitu. Conclusion-nya isi. Paham? AP sama kan kayak AR? Ya, kan berarti udah bisa ngerjain AR kemarin, udah bisa ngerjain AP sekarang. Selesai. Susah nggak? Enggak kan? Banyak aja. Ya kan? Susah mah enggak, karena kalian udah dapet ini semua logikanya di akuntansi keuangan sama manajemen kan? Harusnya. Saya absen ulang yang tadi belum hadir ya. Biasa.